Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak gapleh. Gaul tapi soleh. Bertemu lagi dengan saya, Amelia Nurul Fatima dari SMA Negeri 1 Banjaran. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan membahas sebuah topik seputar memupuk sinergi negeri membentuk pribadi berprestasi dengan berpusat pada pembahasan membangun kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan. Nah, di sini saya tidak sendiri, ada teman yang menemani. Halo Rahmani, bagaimana kabarnya? Halo juga Mel, alhamdulillah kabar aku baik. Bagaimana dengan kamu Mel? Alhamdulillah baik juga. Nah Ma, saat ini negara kita itu katanya sedang berada dalam sebuah situasi ya? Betul sekali Mel, jadi negara kita, negara Indonesia, tengah dilanda sebuah virus namanya virus COVID-19 atau lebih mudahnya disebut dengan virus corona. Nah Mel, kira-kira kamu tahu nggak arti dari istilah virus ini? Enggak Ma, sebenarnya virus corona itu apa? Jadi begini Mel, penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana saat ini Indonesia menempati urutan ke-17 di dunia dengan total kasusnya sekitar 4 juta dan kasus meninggal dunia sekitar 144.000. Namun, keseluruhan total kasus virus COVID-19 di seluruh dunia kurang lebih berjumlah 381 juta dengan kasus meninggal dunia sekitar 5,69 juta. Nah Mel, dari data tersebut, kita dapat lihat bahwa kondisi virus ini sungguh mengerikan, bukan? Benar sekali ya Ma, terutama setelah melihat total kasusnya. Dan ternyata Ma, virus ini tuh pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 di Istana Kepresidenan Jakarta. Dengan mengumumkan dalam kasus pertamanya ada 2 warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19. Yakni seorang perempuan berusia 31 tahun bernama Sita Tia Sutami dan ibunya yang berusia 64 tahun bernama Maria Darmaningsih. Yang keduanya merupakan warga Depok, Jawa Barat. Oh begitu ya Mel. Jadi sekarang itu kita kurang lebih sekitar 22 tahun berperang dengan virus ini ya. Lalu ada juga nih Mel beberapa data yang dapat memberikan informasi kepada kita mengenai gejala-gejala dari virus ini Mel. Oh iya Ma? Iya. Boleh dong disampaikan ke teman-teman kita yang sedang menyaksikan ini? Tentunya boleh dong Mel. Jadi begini, penyebaran virus ini menyebar dengan begitu cepat dengan menunjukkan beberapa gejala umum. Di antaranya nih, ada demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan rasa atau bau. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umumnya seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit serta nyeri, diare, ruam pada kulit, mata merah, dan iritasi. Dan yang terakhir dengan gejala seriusnya yaitu kesulitan bernapas atau sesak napas, kesulitan berbicara atau bergerak, dan nyeri dada. Baik Ma, karena kita ini sudah cukup lama melawan virus ini, tentunya terdapat berbagai dampak yang mulai timbul pada seluruh bidang kehidupan dari COVID-19. Betul. Di antaranya bidang perekonomian, kesehatan, politik dan hukum, terutamanya dunia pendidikan. Ya, aku setuju banget dengan kamu Mel. Nah, di bidang pendidikan, kita dapat lihat saat ini pelajar dari berbagai tingkat di Indonesia diberlakukan pembelajaran online atau daring di rumahnya masing-masing. Akibatnya, mentalitas pelajar diuji dengan keadaan. Beberapa di antaranya ada yang memilih untuk putus sekolah dan memutuskan untuk bekerja menjadi tulang punggung keluarga maupun menikah muda. Nah Mel, kira-kira kamu tahu nggak kenapa disebut sebagai mentalitas pelajar diuji dengan keadaan masa pandemi? Enggak Ma. Disebut seperti itu karena mentalitas pelajar diuji apakah pelajar itu akan memilih untuk tetap belajar atau meneruskan sekolahnya atau malah mereka memilih untuk putus sekolah Mel. Terlihat sekali ya dampak yang ditimbulkannya. Betul. Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin menurun. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa setiap bidang kehidupan tentunya saling berhubungan dan terikat. Ya, setuju banget tuh. Bagi kasus yang putus sekolah itu juga bisa disebabkan karena perekonomian keluarganya yang menurun, sehingga tidak punya biaya untuk sekolah.
sehingga dunia pendidikan berhubungan langsung dengan bidang perekonomian. Nah, sekarang kita lihat nih dari kenyataannya Mel. Banyak sekali karyawan-karyawan yang di PHK dari beberapa perusahaan negeri atau swasta. Hal ini tuh menyebabkan kasus pengangguran di Indonesia tuh semakin meningkat Mel. Dan perlahan mulai membunuh psikis warga Indonesianya sendiri yang bermula dari orang tua kemudian berdampak pada anak-anaknya. Iya, betul, Mak. Karenanya, mentalitas anak-anak tersebut mengakibatkan konsentrasi mereka pada belajar terganggu. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mulai berbohong dengan alasan belajar, padahal kenyataannya mereka bermain game, menonton movie sepanjang hari, tugas tak dikerjakan, dan luring pun tak paham dengan materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, anak-anak gapleh jangan seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat kasus menikah usia dini atau menikah muda. Saat masa pandemi ini, kasus ini tuh meningkat dengan begitu cepat. Lalu kita pergi nih Mel, ke tempat-tempat jalanan pada malam hari, kita akan menemukan banyak sekali anak jalanan yang belum cukup umur dipaksa orang tuanya untuk mengamen di jalanan. Hal ini tuh disebabkan oleh perekonomian yang tadi, yang banyak sekali pengangguran. Nah, boro-boro bisa sekolah, untuk mandi saja mereka kerap kali mengesampingkannya. Hanya peduli makan dan minum. Sungguh kasihan bukan Mel? Iya, kasihan banget. Banyak mata di lingkup masyarakat yang memilih untuk menjadi golongan yang menganggap remeh dunia pendidikan. Misalnya, masyarakat yang meremehkan seorang wanita yang ingin bersekolah tinggi-tinggi. Masyarakat selalu bilang, wanita tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi karena ujungnya di dapur lagi. Padahal, bisa kita lihat, dapur wanita yang bersekolah tinggi-tinggi akan beda dengan wanita yang tidak bersekolah. Lalu, banyak juga masyarakat yang menghina orang yang tidak mampu. Beberapa dari mereka selalu mendahulukan pikiran negatif ketika mereka berbicara maupun bertindak. Nah Mel, sekarang kita lihat nih, ada beberapa survei atau penelitian yang dapat menunjukkan bahwa siswa sangat ingin kembali ke sekolah. Nah ini tuh sekitar 2/3 atau sekitar 66%. Mereka mengatakan bahwa tidak merasa nyaman belajar di rumah. Nah, mayoritasnya sekitar 87% mengatakan bahwa mereka ingin segera kembali ke sekolah Mel. Nah, selain itu, survei Perhimpunan dan Guru atau P2G menyebutkan mayoritas orang tua murid menyetujui dimulainya sekolah tatap muka. Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Hairi memaparkan sebanyak 43,9% orang tua memberikan persetujuan belajar tatap muka digelar. Oh iya Mel, apakah ada orang tua yang ragu-ragu atau tidak setuju dengan adanya pembelajaran tatap muka ini? Tentunya ada, Ma. Sekitar 32,9% orang tua menyatakan ragu-ragu dan 23,9% tidak setuju. Beberapa orang tua yang setuju akan sekolah tatap muka memberikan alasan bahwa anak-anaknya merasa bosan atau jenuh di rumah. Ada juga anak-anak yang hanya bermain game dan terkendala sinyal internet di rumahnya masing-masing. Lalu, Ma, ada juga nih andil dari para guru dan pihak sekolah dalam menyelenggarakan dan menyediakan segala fasilitas dalam pembelajaran tatap muka atau PTM, seperti di sekolah kita, Ma, yang masih terbatas sebesar 50%. Oh, begitu ya, Mel. Nah, padahal ya, Mel ya, dengan adanya PTM, yang seperti kita rasakan, manfaatnya itu kita dapat lebih memudah memahami materi pembelajaran. Materi dapat masuk ke dalam otak dengan cepat dan mudah. Betul kan, Mel? Betul banget, Mak. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kepedulian masyarakat dalam dunia pendidikan. Itu dapat dilihat bahwa ketika PTM, beberapa orang tua mempersiapkan bekal untuk anak-anaknya sekolah. Nah, selain itu, beberapa orang tua juga menyediakan fasilitas atau sarana untuk anak-anaknya belajar online atau daring, agar bisa memudahkan pembelajaran dan tidak tertinggal mata pelajarannya. Nah, pada intinya, para orang tua itu memiliki andil yang begitu besar dalam persetujuan izin PTM anak-anaknya. Nah, seperti di sekolah kita, sekolah diperintahkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan atau membagikan angket persetujuan atas izin PTM anak-anaknya. Betul kan, Mel? Betul banget.
Nah, bagi mendapatkan izin dari orang tua untuk anak-anak yang sekolah itu sangat diperlukan. Dan kami pun sangat berharap bagi seluruh masyarakat yang belum peduli akan dunia pendidikan diberi sosialisasi dengan pemahaman mengenai betapa pentingnya dunia pendidikan. Semoga ke depannya pemerintah dapat menyediakan fasilitas atau prasarana bagi dunia pendidikan. Iya, semoga saja ya Mel, dunia pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi, maju, dan berkembang seperti negara-negara lainnya. Amin. Nah, anak-anak gapleh, pendidikan itu dalam kehidupan sangatlah penting. Dengan menuntut ilmu, kita semua dapat menjadi orang yang sukses dan dapat menggapai impian yang kita inginkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yaitu Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Yuk, anak-anak gapleh, mari kita semangat lagi belajarnya. Yang sebelum pandemi males-malesan, sekarang kan udah PTM nih. Ayo kita bangkitkan lagi semangat belajarnya. Dan jangan lupa terus berprestasi di masa pandemi. Ya, untuk tambahannya juga nih anak gapleh, jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan ya. Mari kita bersama melawan virus corona demi memupuk sinergi negeri membentuk pribadi berprestasi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Rahmani telah menemani saya pada podcast kali ini dan telah memberikan pemaparan yang begitu luar biasa. Terima kasih juga Mel. Sampai di sini saja podcast kali ini. Saya Amelia dan saya Rahmani. Kami pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Sasa Sisi sedang menari-nari dari pagi hingga siang hari. Pembicaraan kami berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon maklumi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.